Pernah saya kecewa. Kenapa kok belum saya yang disembuhkan? Saya seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Saya memakai kursi roda ini sejak saya kelas 4 SD, memiliki sakit genetika yang disebut sebagai spinal muscular atrophy. Itu saya sejak lahir. Jadi itu penyakit kromosom. Saya sudah bergabung di Mahar Sharon sejak tahun 2010 dan sudah menjadi sponsor sampai hingga saat ini. Kami pernah waktu itu ke Semarang dan beberapa kota yang lain. Di saat saya pergi mission trip, saya tahu mungkin keadaan saya nggak begitu mudah untuk melewati di jalan-jalan di mana mungkin ada yang tidak bisa dilewati kursi roda. Tapi di saat itu teman-teman yang mengajak mission trip itu juga mereka bersama-sama berbondong-bondong. Waktu itu sempat naik lantai kedua. Jadi gotong royong juga untuk naik ke atas. Tapi di saat itu saya merasakan kasih Kristus itu luar biasa. Saya juga melayani di FKA. FKA yang saya datangi itu adalah Festival Kuasa Allah, di mana itu adalah suatu acara di mana orang-orang sakit itu berkumpul dan didoakan bersama-sama untuk menerima kuasa Allah. Saya bertugas melayani untuk mencatat orang-orang yang datang yang mempunyai sakit dan mungkin beban lainnya. Apa yang saya rasakan ketika di FKA melihat orang-orang seperti saya dan disembuhkan, saya waktu itu terus terang masih belum sedewasa sekarang dalam arti pengertian saya mengenai apa rencana Tuhan. Pernah saya kecewa. Kenapa kok belum saya yang disembuhkan? Tapi setelah bertambahnya tahun, bertambah saya mengenal Tuhan saya lebih jauh lagi, saya lebih mengerti sekarang ya, waktu saya bukanlah waktu Tuhan. Tentunya saya juga ingin sembuh, tapi memang mungkin saat ini saya belum merasakan keajaiban itu, tapi Tuhan sudah memberikan saya keajaiban yang lain, dan yang saya mengerti ketika saya belum disembuhkan ini, Tuhan tuh masih punya rencana. Dalam keadaan ini tuh Tuhan punya rencana bukan buat saya aja, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Untuk menguatkan mereka dalam keadaan susah dan memberikan mereka contoh bahwa hidup itu tidak perlu sampai merasa begitu berat. Kalau misalnya teman saya aja, kalau kamu mau tuker nggak hidupnya sama saya? Pasti nggak mau. Makanya tetap bersyukur dalam segala hal. Kenapa saya masih mau melayani? Karena disitulah kekuatan saya. Kalau saya tidak melayani, saya lupa kalau Tuhan itu punya dan sudah memberikan saya kehidupan yang luar biasa, termasuk memberikan anak kembar 3 tersebut yang saya tidak pernah bayangkan bisa mendapatkan mereka. Bahkan menikah pun saya tidak pernah bayangkan seperti itu. Jadi kalau saya tidak melayani, itu saya menjadi useless. Dan apa gunanya hidup saya? Itu yang membuat saya ingin selalu melayani Tuhan. Sekali lagi, saya ada ini untuk siapa? Kan hanya untuk kemuliaan Tuhan aja. Jadi, apa yang saya lakukan ini merupakan suatu kewajiban saya. Meskipun hak saya
saya tunggu untuk saya dapatkan. Tapi apakah itu akan membuat saya berhenti melayani Tuhan ketika saya tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan saya? Saya rasa itu sangat tidak adil ya. Karena sampai saat ini pun saya diberkati sampai hidup sampai sekarang ini. Yang sebenarnya dulu saya tuh divonis sama dokter waktu sekitar umur 11 sampai 12 itu mungkin saya bisa meninggal dunia. Dan kenapa saya sampai sekarang saya bisa hidup dan apalagi berkeluarga dan memiliki anak, itu sudah jauh melampaui apa yang saya pikirkan untuk menjadi berkat saya. Apakah saya bisa menjangkau banyak jiwa? Saya tidak tahu. Tapi yang saya kerjakan hanya sebagai tugas saya, bagian saya, untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Selain itu, biar Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Bagi Anda yang memiliki keterbatasan seperti saya, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan itu punya rencana yang begitu indah buat kalian. Jangan sampai membuat Anda merasa terpuruk dan tidak bisa apa-apa. Sebenarnya itu hanya suatu pemikiran dari manusia yang melihat hanya keadaan. Tapi Tuhan punya pandangan yang begitu indah bagi hidup Anda semua. Jadi mulailah melihat seperti Tuhan melihat. Mulailah mendengar seperti Tuhan mendengar. Dan mulailah berbicara seperti Tuhan berbicara. Punyailah roh, jiwa, dan pikiranmu selalu dalam zaman Roh Kudus. Tetap semangat. God bless you.